Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Baso Agus Salim. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bahasa Arab. Kemudian untuk memasuki materi pertama, saya di sini akan menjelaskan mengenai sapaan-sapaan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Untuk sapaan-sapaannya bisa seperti selamat pagi, yaitu sobahul khair, dan dijawab dengan sobahun nur. Kemudian selamat siang, yaitu maharukas syair, bisa dijawab dengan maharukas syair. Kemudian selamat sore bisa dijawab dengan masaul khair, kemudian dijawab dengan masaul nur. Kemudian apabila kita bertemu dengan teman-teman kita dan ingin menanyakan bagaimana kabarnya, kita bisa bertanya kaifa halakum, kemudian dijawab dengan alhamdulillah ana bi khair. Nah, seperti itulah materi mengenai sapaan-sapaan yang bisa kita lakukan di kehidupan hari-hari. Kemudian memasuki materi kedua, yaitu mengenai angka-angka Arab. Angka-angka Arab bisa disebut dengan juga al-a'dadul arabiyyah. Dan kunci menghafal angka-angka Arab dengan cara menghafal angka dari 1 sampai 9. Apabila sudah bisa kita hafal angka-angka dari 1 sampai 9, insya Allah akan mudah menghafal angka-angka selanjutnya, yaitu dari 11, angka belasan sampai dengan angka puluhan dalam bahasa Arab. Contoh dari angka 1 sampai 9 seperti wahidun, isnain, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, dan asyaratun. Kemudian apabila kita ingin mengucapkan angka 11 sampai dengan angka 19, itu bisa ditambah dengan wa asyara. Seperti contoh ahada asyara, isna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Kemudian apabila kita ingin mengucapkan angka dari 21 sampai 30 dengan menambahkan wa isyrun, seperti contoh wahidun wa isyrun, isnaini wa isyrun, salasatun wa isyrun, dan selanjutnya seperti itu ditambahkan dengan wa isyrun. Seperti itulah materi kedua, yaitu membahas mengenai angka-angka Arab. Kemudian kita memasuki materi ketiga, yaitu satu kata dalam bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Dan kalimah dalam bahasa Arab terdiri dari 3 unsur, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Nah, dari nama-nama tersebut, isim artinya atau ismun bisa disebut dengan nama-nama. Kemudian fi'il yaitu fi'lun, yaitu kata kerja, dan huruf atau harfun bisa disebut dengan huruf. Nah, dan ada kata lainnya juga seperti fi itu di dalam, kemudian la itu ke, dan a'la di atas. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan jumlatul mufidah. Jumlatul mufidah yaitu penggabungan isim, fi'il, dan huruf. Penggabungan isim dan fi'il dan huruf itu disebut dengan juga jumlatul mufidah. Dan pengertian mengenai jumlatul mufidah itu disebut dengan susunan kata-kata yang ada arti dan ada maknanya. Jumlatul mufidah itu bisa disebut juga dengan susunan kata-kata, ada arti dan ada makna. Nah, seperti itulah materi ketiga mengenai kalimah dalam bahasa Arab. Kemudian memasuki materi keempat, yaitu muzakkar. Muzakkar dan muannas. Muzakkar disebut dengan laki-laki disebut dengan muzakkar, dan muannas disebut dengan perempuan, dan perempuan disebut juga dengan muannas. Kemudian ada juga yang disebut dengan alamatil muannas. Alamatil muannas yaitu tanda-tanda kalimat muannas. Kemudian ada yang disebut dengan ta marbuthah atau ta yang diikat. Kemudian ada yang disebut ta uttani atau berarti atau, dan as-sakinah yang berarti diam di tempat. Kemudian ada al-maftuhah. Al-maftuhah disebut dengan terbuka. Begitulah materi keempat mengenai muzakkar, muannas, dan penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian memasuki materi kelima. Materi kelima yaitu mufrad. Mufrad dan disebut juga dengan satu, bisa satu orang, satu sifat maupun satu nama. Contoh dari mufrad
seperti Ahmadun, Fatimatun atau Kursiyun. Dan selain mufrad ada musannah. Musannah disebut dengan dua, artinya dua. Contohnya seperti qalamani Ahmadan. Nah, kemudian ada juga disebut dengan jamak. Jamak itu lebih dari dua. Nah, jamak itu lebih dari dua, dan jamak itu terdiri dari dua bagian. Ada jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim yaitu jamak khusus laki-laki, dan jamak muannas salim yaitu jamak khusus perempuan. Nah, contoh jamak muzakkar salim yaitu mu'minunah. Nah, mu'minunah, dan jamak muzakkar salim itu terdapat huruf waw dan nun. Jadi contohnya itu mu'minunah. Kemudian jamak muannas salim yaitu khusus perempuan, sebagai contoh solihati dan thalibati. Di dalam jamak muannas salim itu ada huruf alif dan ta. Nah, begitulah materi kelima mengenai mufrad, kemudian jamak musannah, jamak dan jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Kemudian memasuki materi keenam, itu ada adawatul istifham. Adawatul istifham atau bisa disebut dengan tanda tanya. Adawatul istifham itu bisa disebut dengan tanda tanya, dan di dalam tanda tanya itu dibagi menjadi 9 bagian. Sebagai contoh, man itu siapa? Man itu siapa? Kemudian min itu dari mana? Kemudian mata itu kapan? Kemudian aina di mana? Kemudian aina itu di mana? Kemudian ma apa? Kemudian hal apakah? Kemudian kaifa bagaimana, dan ada juga bimaza yaitu kenapa, dan kam berapa. Seperti itulah yang disebut dengan adawatul istifham atau tanda tanya, yang dibagi menjadi 9 bagian. Mungkin cukup itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi bahasa Arab. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.